Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bahwa pada kesempatan ini kita coba untuk mengikuti perkuliahan kita ini terkait dengan kode etik dan hukum kesehatan. Yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah berbicara tentang kesehatan itu sendiri, kemudian hukum, lalu kemudian pada kesempatan ini kita coba untuk memahami bagaimana yang maksud dengan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kode etik yang telah saya bahas yang lalu. Yang pertama bahwa yang selalu menjadi penghambat dalam kode etik itu adalah karena sifat kekeluargaannya. Itu sifat kekeluargaan adalah memberikan perlakuan yang khusus pada anggota keluarga. Terkadang kita merasakan bahwa sesungguhnya dalam melaksanakan profesi kesehatan, baik itu medik maupun tenaga medis maupun dokter, perawat dan sebagainya, itu terkadang faktor keluarga yang mungkin karena faktor kita ini di timur ini memang agak cenderung untuk kemudian bernuansa kekeluargaan, sehingga kemudian faktor keluarga ini kadang menjadi menghambat dalam pelaksanaan daripada kegiatan untuk kita laksanakan secara profesional. Namun perlakuan berbeda akan diberikan kepada yang bukan keluarga, yang pada sesungguhnya perlakuan kita itu terkadang berbeda yang kita lakukan kepada orang yang keluarga dan orang yang tidak keluarga. Hal ini terkadang melanggar profesionalisme kode etik yang seharusnya memberikan perlakuan yang sama, equality before the service. Semua orang sama dalam pelayanan dan di depan servis. Semua orang harus disamakan pada prinsipnya, semua orang disamakan dalam memberikan pelayanan servis, pelayanan kepada klien tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Dan untuk itu kemudian sehingga hal ini yang item saya angkat untuk menjadi biasanya penghambat dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalisme kita dalam bidang kesehatan. Yang kedua adalah apa? Yang terkadang pengaruh jabatan. Karena pengaruh jabatan, terkadang seseorang sarjana kesehatan memberikan pelayanan lebih istimewa terhadap seorang klien dibanding dengan klien lainnya. Jabatan itu terkadang menjadi sesuatu hal yang utama dikarenakan klien itu adalah memiliki suatu posisi jabatan. Apakah mungkin jabatan kita yang secara langsung ataukah kemudian yang lain yang kita kenal, sehingga kemudian tentu ini akan mempengaruhi juga adalah tindakan-tindakan kita di dalam melakukan profesionalisme. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah jabatan. Selanjutnya adalah dua aspek tersebut, saudara-saudara sekalian, yang memang menjadi faktor di dalam kendala melaksanakan profesionalisme. Yang kedua selanjutnya adalah hukum kesehatan itu ada beberapa sumber. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum kesehatan itu ada beberapa sumber, sehingga kemudian yang bisa dijadikan sebagai pedoman di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi kita di masyarakat itu, khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama adalah tentu ada pedoman hukum internasional. Pedoman internasional itu kemudian menjadi suatu pedoman dalam rangka memberikan acuan petunjuk teknis di dalam penyelenggaraan bidang kesehatan. Yang kedua adalah ada suatu kebiasaan, hukum kebiasaan. Ya tentu di dalam praktik-praktik nanti kalau saudara-saudara sekalian sudah mendapatkan sudah merasakan di lapangan, itu tentu ada hal-hal yang bersifat kebiasaan-kebiasaan, yaitu sudah menjadi bagi kita sudah menjadi sebuah keharusan untuk kita laksanakan, dan itu menjadi suatu hukum. Sehingga itulah kemudian menjadi salah satu sumber yang kita jadikan sebagai dasar dalam rangka melaksanakan suatu kesehatan, bidang kesehatan. Yang selanjutnya itu adalah jurisprudensia, adalah putusan yang lalu, putusan-putusan yang lama. Di dalam putusan hakim misalnya yang dijadikan sebagai sebuah dasar di dalam menjadi sebuah dasar dalam melaksanakan suatu bidang kesehatan. Hukum otonom, hukum yang bersifat otonom di dalam terkhusus yang mengatur terkait dengan bidang kita.
Hukum otonomi saya bisa tafsirkan terkait dengan aturan-aturan yang bersifat internal di dalam rumah sakit kah, di dalam puskesmas kah. Nah, itulah kemudian yang kadang menjadi suatu dasar di dalam apa namanya, sebagai sebuah dasar untuk melaksanakan suatu profesi hukum. Yang kedua adalah ilmu. Yang selanjutnya adalah ilmu yang kelima. Ilmu ini tidak bisa dipungkiri, itu merupakan suatu faktor utama juga dalam rangka untuk menjadikan apa namanya, dasar di dalam melaksanakan dalam hukum kesehatan. Tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara sekalian, kehadiran kita hari ini untuk kemudian melaksanakan perukian seperti ini, tak lain tak bukan itu adalah untuk kemudian memperoleh suatu ilmu pengetahuan yang terkait dengan kesehatan. Dan untuk itu, pengetahuan yang kita peroleh melalui bangku kuliah inilah kemudian menjadi apa namanya, pembentukan mindset, pembentukan cara berpikir dan cara bertindak di dalam rangka melaksanakan bidang-bidang kesehatan yang nantinya tentu akan diperhadapkan pada bidang kesehatan tersebut. Selanjutnya lagi adalah literatur. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau bidang ilmu itu apa yang saya paparkan tadi, yang kemarin-kemarin sebelumnya itu tentang malpraktik, tentang etika, tentang hukum, itu merupakan suatu sudut pandang ilmu pengetahuan yang kemudian yang kita jadikan sebagai pedoman pembentukan cara berpikir kita dalam melaksanakan suatu aktivitas di bidang kesehatan. Literatur yang mana dimaksudkan literatur itu, bahwa literatur ini yang terkait dengan apa namanya, pandangan-pandangan ahli atau pandangan-pandangan yang kita peroleh melalui buku, melalui jurnal, melalui beberapa sumber lainnya yang tentunya kemudian ini sebagai sebuah sumber ilmiah dari para pakar yang memang memberikan suatu literatur atau tulisan pandangannya dalam bentuk tertulis. Ini juga yang kemudian kita jadikan sebagai suatu pedoman atau dasar di dalam rangka apa namanya, pelaksanaan atau dasar hukum dalam kesehatan itu tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kemudian kita menjadi utama dan menjadi dasar dalam rangka pelaksanaan bidang kesehatan yang terkait kita menemukan yang namanya standar operasional prosedur. Yang pertanyaan kemudian adalah dari manakah kemudian kita dapat menemukan suatu standar operasional prosedur itu? Tentu yang pertama kita ambil dari beberapa unsur-unsur sumber-sumber hukum. Yang pertama ya kita mengambil saripati daripada pedoman ilmu, pedoman internasional, kemudian hukum kebiasaan, jurisprudensi, hukum otonomi, ilmu hukum, literatur. Itulah kemudian yang dikombin untuk kemudian dijadikan sebagai standar operasional prosedur di dalam pelaksanaan bidang kesehatan. Nah, untuk itu maka pentinglah untuk kemudian kita ketahui bagaimana sebenarnya dasar untuk kemudian melahirkan suatu pedoman di dalam rangka melahirkan suatu petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam penyelenggaraan aspek kesehatan, kita akan menemukan nanti yang disebut dengan ada beberapa jenis hukum dalam hukum kesehatan. Yang kita akan temukan juga yang disebut dengan hukum perdata. Yang mana itu yang dimaksudkan bahwa hukum yang menyangkut dengan pribadi-pribadi seseorang atau privat. Yang sesungguhnya kalau kita bekerja secara profesional, terkadang kita dipersentuhkan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan hukum pribadi, adanya suatu perjanjian di antara pasien dengan dokter. Sebagai suatu contoh, kalau kita berjalan kalau kita berjalan di dokter praktik misalnya, kalau kita katakan perjanjiannya. Kalau kita berjalan di dokter praktik, tentu tidak pernah dokter praktik menulis di label tidak pernah dokter praktik itu menulis di label pada label tempatnya bahwa dokter praktek gigi misalnya, dokter praktek gigi silahkan datang ke rumah saya tempat praktek saya. Itu kan tidak menulis seperti itu. Tapi kemudian pada praktiknya justru kita yang datang ke tempatnya. Kita datang ke tempatnya. Nah, sebenarnya di situ hadirnya sebuah label dokter praktek itu tertulis di pinggir jalan, kemudian kita datang ke tempat tersebut. Itu sedikit demi sedikit itu sudah memenuhi unsur-unsur perdata. Walaupun sesungguhnya orang bertanya dan mengkomplain, loh kok bisa memenuhi unsur perdata?
Padahal kan tidak ada antara pasien atau calon pasien dengan dokter, kan tidak terjadi transaksi. Mereka hanya melayankan. Ya betul, tapi kan bagaimanapun juga hadirnya orang di rumah Anda, di tempat praktik Anda itu tidak lepas daripada karena Anda telah menulis suatu teks yang menyatakan bahwa dokter praktik. Dokter praktik itulah kemudian yang memberikan landasan bahwa mereka datang di situ karena untuk kemudian berobat. Dan tentu kesalahan-kesalahan di luar daripada ada kerugian-kerugian yang dialami oleh person karena kehadiran Anda, itu tentu juga mengalami dapat dikatakan bahwa orang yang dokter tersebut itu dapat dilanggar yang namanya hukum perdata. Kenapa? Karena kemudian dia telah melayangkan label. Jadi memang agak terselubung kelihatannya perjanjian yang lahir, akan tetapi sesungguhnya dengan adanya label seperti itu sudah terikat orang. Karena logikanya, seandainya Anda tidak menulis label di situ, seandainya Anda tidak menulis label dokter praktik misalnya, dokter praktik gigi, jantung dan sebagainya, tentu calon pasien tidak datang. Jadi karena Anda menulis, lalu kemudian mereka datang. Hukum pidana itu tentu karena bisa saja faktor pidana itu karena kelalaian. Bisa saja karena kelalaian, bisa saja yang seperti yang saya sebutkan dengan malpraktik kemarin ya. Saya kira sudah terkait dengan jenis-jenis hukum yang ini sudah saya jelaskan juga. Terkait dengan malpraktik materi sebelumnya. Bahwa pada aspek itu, hukum pidana itu memang terkait dengan adanya unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh para pihak kesehatan dalam melaksanakan tindakannya secara profesional. Boleh saja karena kelalaian. Misalnya, bagaimana bisa kelalaian? Misalnya dia operasi orang. Kemudian ketika dioperasi orang, lalu kemudian tertinggal misalnya jarum atau jarum suntik atau misalnya tertinggal misalnya tertinggal misalnya gunting atau benang di dalam perut seseorang kemudian dijahit kembali atau ditambal kembali. Nah tentu ini kemudian merupakan sebuah bagian yang dapat saja ketika memenuhi unsur-unsurnya dapat saja memenuhi unsur-unsur pidana. Selanjutnya adalah hukum administrasi HAN, administrasi negara, terkait dengan putusan, terkait dengan vonis, terkait dengan putusan daripada pihak-pihak yang memberi rumah sakit atau yang memiliki kewenangan yang dapat saja karena putusannya itu adalah suatu kekeliruan, suatu putusan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada dalam rumah sakit tersebut yang kemudian berakibat pada tindakannya yang dapat merusak tatanan administrasi atau dapat merusak tatanan pekerjaan daripada para pihak-pihak tenaga kesehatan. Nah, tentu dengan cara seperti inilah kemudian saudara-saudara sekalian dapat menjadi suatu efek yang dapat berefek pada atau berimplikasi pada diprosesnya secara hukum administrasi negara. Jadi saudara-saudara sekalian, harus Anda pahami sebagai profesi kesehatan, calon-calon profesi kesehatan bahwa ketika Anda melaksanakan yang namanya profesi kesehatan, maka hukum yang dimaksudkan itu Anda bisa saja berimplikasi pada hukum. Nah, hukum yang dimaksudkan itu adalah katakan tadi ada hukum pidana, ada hukum perdata, dan ada hukum administrasi negara. Nah, inilah yang penting untuk kita pegangi, untuk kita pahami supaya cara berpikir kita tidak melihat bahwa hukum itu adalah satu. Enggak, hukum itu tidak satu. Memang hukum kalau tafsirannya memang satu, memuat unsur perintah larangan bagi untuk masyarakat yang dibuat oleh pejabat berwenang. Akan tetapi kan implikasinya itu kita harus petakan yang mana masuk dalam hukum administrasi, yang mana masuk dalam kategori hukum pidana, dan yang mana juga masuk dalam kategori hukum perdata. Itu pentingnya saudara-saudara sekalian pahami dalam aspek di situ. Nah, terus kemudian aspek lain adalah pengaruh konsumerisme, yaitu tuntutan konsumen. Oh, ini tadi faktor penghambat daripada etika ya. Agak loncat sedikit. Pengaruh konsumerisme yaitu tuntutan konsumen erat kaitannya dengan perekonomian dan daya konsumsi individu. Sifat konsumsi ini seringkali membuat sarjana kesehatan melakukan langkah-langkah yang melanggar kode etik demi memenuhi kepuasan hidupnya. Kalau orang bertanya, yang mana sih maksudnya ini yang dimaksud dengan konsumen, pengaruh konsumen? Pengaruh konsumen ini maksudnya bahwa terkadang mungkin aslinya gini, obat sakit kepala kan banyak nih. Bodres bisa, Panadol bisa, katakanlah seperti itu. Saya menyebut demikian. Tetapi dokter karena adanya keuntungan yang banyak pada obat yang satu, makanya itu yang dibuat laku dulu. Ya, katakanlah misalnya kalau memang sudah masuk pada dokter masuk pada ranah
multi level marketing, maka cenderung saja itu mempengaruhi dirinya di dalam mengendalikan suatu putusan-putusan seperti apa yang seperti putusan untuk memberikan obat kepada pasiennya. Sifat konsumen ini juga membuat sarjana kesehatan masyarakat menganggap bahwa pekerjaan sebagai ladang untuk mencari uang dan mengabaikan perannya. Ya, sifat-sifat seperti itu terkadang kita tidak lagi untuk kemudian bekerja secara profesional, tapi karena adanya mindset bahwa kalau obat yang ini laku maka banyak untungnya. Kalau yang satu laku itu tidak terlalu banyak. Makanya di situ apa namanya? Etikanya gitu. Di situ etikanya. Apalagi yang menjadi faktor daripada penghambat ini adalah profesi menjadi kegiatan bisnis, yaitu seorang yang telah memiliki profesi pasti mengetahui bahwa profesi berbeda dengan kegiatan bisnis. Bahwasanya yang namanya orang yang bekerja secara profesional dan ketika kita duduk dalam suatu level-level pelayanan kesehatan, tentu kita tahu bahwa yang mana obat yang bersifat bernuansa bisnis, yang mana obat yang bernuansa tidak bisnis. Nah, kalau kemudian kita terlalu larut memberikan sebuah pelayanan yang kemudian mempengaruhi peranan kita oleh karena adanya suatu keuntungan bisnis tertentu pada aspek obat-obatan misalnya contohnya, maka inilah yang dimaksudkan bahwa dapat memengaruhi daripada tindakan kita secara profesional. Nah, terus kemudian tujuan bisnis dan profesi sangat berbeda. Tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan, mendapatkan keuntungan, sedangkan tujuan daripada profesionalisme adalah lebih pada persoalan tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada dua hal, tanggung jawab kepada institusi dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya saudara-saudara sekalian adalah lemahnya iman yang mempengaruhi juga daripada tindakan melaksanakan suatu pekerjaan secara profesional, sehingga kemudian cenderung melanggar daripada etika itu kemudian kita berangkat daripada lemahnya iman seseorang, yaitu menjadi seseorang yang profesional tidak hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya, tetapi juga harus memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Dengan iman dan takwa inilah kemudian maka seseorang individu akan tidak mudah tergiur untuk melakukan hal buruk. Perlu diketahui bahwa kalau kemarin saya jelaskan bahwa kalau kita berbicara hukum, tentu aspeknya itu berbicara baik, salah dan benar, tapi kalau bicara etika berbicara tentang baik dan buruk. Nah, kalau kemudian kita tidak dilandasi oleh keadaan keimanan yang kuat, maka ini juga dapat berakibat pada dapat saja berakibat pada tindakan-tindakan profesional kita itu. Tindakan-tindakan kita ini tidak profesional oleh karena lemahnya iman. Saudara-saudara sekalian, ada 4 hal yang paling utama yang perlu kita ketahui terjadinya suatu pengaruh. Ada pengaruh yang dapat memengaruhi daripada etik. Yang pertama itu adalah lemahnya iman. Yang kedua itu adalah hubungan keluarga. Yang ketiga adalah karena kliennya ada jabatan. Dan yang keempat itu adalah pengaruh bisnis di dalam melaksanakan suatu kegiatan. Itu hal yang yang perlu saudara-saudara ketahui di dalam menjalankan profesi dalam kesehatan. Selanjutnya lagi, bagaimana sih tanggung jawab hukum rumah sakit? Terkait dengan itu tadi bahwa ada efek ya. Jadi tanggung jawab ini perlu Anda ketahui bahwa tanggung jawab ini ketika itu kemudian tidak dilaksanakan dengan baik, maka efeknya tadi itu. Efeknya tadi pada person, bisa berefek pada perdata, bisa berefek pada pidana, bisa berefek pada hukum administrasi negara. Nah, yang mana yang dimaksud dengan tanggung jawab rumah sakit pada sudut pelakunya, orangnya? Tanggung jawab rumah sakit itu penanggung jawabnya adalah kepala rumah sakit tentu. Jadi kalau kita berbicara tentang institusinya, maka penanggung jawab utama di dalam rumah sakit itu adalah kepala rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, mungkin Anda terkadang kita sebagai bawahan, kalau Anda nanti masuk dalam dunia kerja, terkadang Anda merasa, loh kok kenapa gajinya itu jabatan saya terlalu banyak ya, padahal kerjanya tidak terlalu banyak. Mungkin Anda melihat pekerjaannya, kata kalau misalnya dalam kegiatan-kegiatan sifatnya seminar, kegiatan-kegiatan diskusi, pertemuan, mungkin pimpinan Anda tidak datang.
Mungkin pimpinan Anda misalnya tidak datang pada seminar, tapi justru tetap dia dapat honor. Perlu Anda ketahui bahwa memang pimpinan itu tidaklah kemudian seperti bawahan yang kemudian bekerja secara full time. Pimpinan terkadang tidak bekerja full time untuk bekerja, tapi ingat apa yang dikerjakan bawahan, maka dia itu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan yang diperbuat oleh bawahannya. Itulah kemudian kenapa ada pimpinan itu harus diberikan seleri. Bahkan cenderung selesai orang melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan kepala rumah sakit, justru masih tetap diminta tanggung jawabnya. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab ketika ada misalnya proses persidangan yang pernah dilakukan anggotanya, maka diminta untuk menjadi keterangan ahli, menjadi keterangan saksi misalnya. Apalagi tanggung jawab bidang medik, bahwa tanggung jawabnya adalah masing-masing tenaga medik di rumah sakit tersebut. Semua orang yang ada di tenaga medik itu memiliki suatu tanggung jawab. Semua orang yang ada di dalam tenaga medik tersebut itu memiliki tanggung jawab secara nafsi-nafsi, secara individu-individu. Nah, tanggung jawabnya manakah kemudian yang harus dipegangi adalah, makanya perlu saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, sebelum Anda menduduki suatu jabatan di dalam rumah sakit katakanlah atau bidang kesehatan, maka yang paling penting Anda harus lakukan adalah ketahui apa yang menjadi tugas Anda. Satu, ketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda. Dua, ketahui peran Anda, ketahui fungsi Anda, ketahui wewenang Anda. Itu yang terpenting. Jadi sehingga, dan yang terpenting, kesemua itu akan masuk di dalam standar operasional prosedur. Saya ulangi, di dalam hal apapun, ketika Anda sebagai sebuah bagian di dalam suatu institusi melaksanakan tugas, terangkat katakanlah seperti itu, untuk melaksanakan suatu tugas. Ingat, yang paling utama yang Anda harus miliki, ketahui adalah pegang SK Anda. Surat keputusan pengangkatan Anda pegang, baca baik-baik konsiderannya, lihat apa tugas dan tanggung jawab Anda. Satu, lihat apa hak dan kewajiban Anda. Dua, lihat apa wewenang Anda. Tiga, lihat apa fungsi Anda. Lihat Anda apa peran Anda. Itu kemudian yang harus Anda pegangi sebelum Anda berbuat. Dan yang terpenting sekali terakhir itu adalah lihat SOP-nya. Kesemua itu akan termaktub di dalam SOP. Itu ya, saya kira kalau Anda pegangi semua yang saya sebutkan tadi itu, ya nyaris saya katakan Anda tidak terjauh dari adanya suatu tindakan-tindakan yang dapat melakukan suatu tindakan yang salah. Sehingga kemudian walaupun kita salah di depan orang, tetapi kan kita melaksanakan suatu tugas berdasarkan klausa hukum yang berlaku, berdasarkan undang dan berdasarkan juga ada SOP dan berdasarkan etik, maka saya yakin juga kemudian Anda akan bisa terhindar dari persoalan-persoalan hukum yang kerap terjadi di beberapa kalangan profesional, utamanya juga di kedokteran. Akan banyak itu. Makanya paling penting Anda kuasai tugas Anda. Kalaupun Anda misalnya, contohnya kalau Anda disuruh, Anda di bidang pelayanan, ternyata Anda disuruh misalnya untuk di bagian administrasi, jangan Anda semerta-merta untuk kemudian melaksanakan bidang administrasi itu tanpa adanya perintah daripada atasan atau tanpa ada sepengetahuan atasan. Terkadang kita ketemukan bahwa kita ini bagian pelayanan, katakanlah misalnya seperti pelayanan medik, terus kemudian kita diminta untuk kemudian menjadi pelayan di administrasi. Memang seperti itu keadaannya, karena misalnya teman kita tidak datang, apapun yang terjadi, kalau itu yang Anda lakukan karena maksudnya, boleh saja Anda maksudnya baik, tapi itu perbuatannya tidak baik. Caranya adalah untuk baik tidaknya dan tetap menjalankan tugas adalah tentu harus minta izin dari pimpinan di atasan Anda untuk melaksanakan tugas-tugas teman kantornya misalnya seperti itu. Demikian juga pada tanggung jawab bidang keperawatan dan masing-masing perawat di bidang. Tentu antara kemudian bidang medik, ya, kemudian keperawatan, perawat tentu beda, dokter beda. Gitu. Tentu itulah apa yang membedakan itu, dan di mana kita bisa melihat perbedaan itu. Itulah kemudian saya katakan tadi ada beberapa sumber-sumber daripada hukum kesehatan itu, mulai dari undang-undang, mulai dari PP, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan presiden, sampai kemudian kalau ada peraturan daerah, sampai kemudian undang-undang tentang keperawatan, undang-undang tentang kedokteran. Anda bisa melihat di mana peran dan fungsi Anda. Kalau Anda mau lihat, maka lihat di SK Anda. Kalau Anda terangkat menjadi PNS atau terangkat menjadi kepala, menjadi perawat,
di suatu rumah sakit, menjadi bidan di suatu rumah sakit, atau bidan medik di rumah sakit, maka yang pertama Anda lihat adalah lihat SK-nya. Surat keputusannya itu biasanya cenderung kalau dia tertib cenderung memuat terkait dengan beberapa tugas dan fungsi Anda di dalam selama Anda melaksanakan tugas-tugas selaku tenaga medik atau bidan medik dalam suatu rumah sakit. Nah, tanggung jawab rumah sakit pada sudut institusinya, maka kita lihat adalah tanggung jawab personalnya. Ya, tanggung jawab personalnya, tanggung jawab pada orang-orangnya, kemudian sarana prasarana, tanggung jawab prasarana, tanggung jawab kewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Itu yang paling utama, bahwa Anda masuk pada kerangka menjadi tanggung jawab memberikan pelayanan kepada kesehatan. Nah, tanggung jawab hukum rumah sakit Anda bisa lihat, nanti saya kirimkan juga ini agak panjang kalau saya bacakan, ada pelayanan kesehatan, ya, kemudian Permenkes, kemudian dasar hukum pelayanan kesehatan, ada secara filosofi di sila kemanusiaan yang adil, keadilan dan sila kemanusiaan, itu secara filosofinya ya, dalam undang-undang tiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak bagi manusia, undang 23 itu. Setiap jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mau melihat dasar hukum pelayanan kesehatan, kalau kita melihat secara filosofi, maka sila kemanusiaan dan adil beradab itu menandakan bahwa sila kemanusiaan dan keadilan sosial itu menunjukkan di situ ada perbuatan kita untuk kemudian bertindak berlaku adil secara individu. Yang kemudian yang kalau dilihat dari keadilan sosial itu bermakna bahwa kita harus bertindak untuk kemudian memberikan tindakan-tindakan yang adil secara sosial. Nah, terus kemudian tiap-tiap warga negara berhak, pasal 27 itu berhak atas kehidupan yang layak bagi manusia. Secara filosofi bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia, kehidupan yang layak bagi manusia. Nah, itu peran penting daripada negara dan menjadi suatu tugas negara. Seperti misalnya di dalam konstitusi kita jelas termuat dan termaktub di dalamnya misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, bahwa artinya dengan makna bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa, maka negara sesungguhnya adalah memiliki tanggung jawab di dalam rangka untuk mencerdaskan warga negara. Caranya seperti apa untuk mencerdaskan warga negara? Ya, dengan cara misalnya memberikan suatu pendidikan, layanan-layanan pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Itu tugas daripada negara. Makanya terkatakan bahwa kalau kita sesungguhnya mau menyimak dan memperhatikan makna daripada tadi mencerdaskan kehidupan bangsa, saya katakan bahwa tidak boleh ada anak-anak sekolah yang putus pendidikannya oleh karena tidak mampu membayar atau membiayai sekolahnya. Karena kenapa? Negara memiliki kewajiban untuk memberikan kecerdasan pada warga negaranya. Apalagi misalnya di dalam konstitusi juga termaktub di dalamnya mengatakan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa itu, kalau kita dalam perspektif kesehatan, maka kalau kita memberikan contoh misalnya, maka sesungguhnya seseorang tidak boleh untuk kemudian meninggal gara-gara tidak mampu membayar biaya rumah sakit. Seseorang tidak boleh meninggal gara-gara tidak mampu membayar obat-obatan. Ya, sehingga kemudian dengan cara seperti itulah kemudian kita bisa menafsirkan bahwa ternyata kemudian undang-undang dan negara kita memang melayani dua aspek. Yang paling utama adalah pendidikan dan memberikan pelayanan atau perlindungan kesehatan. Nah, itu menjadi tanggung jawab negara. Mungkin muncul pertanyaan, lalu kenapa ada swasta yang kemudian menyediakan layanan rumah sakit? Ya tentu partisipasi masyarakat itu kita tidak bisa abaikan. Untuk kemudian ketika masyarakat itu mau bikin rumah sakit dan mau memberikan suatu layanan-layanan kesehatan bagi masyarakat, itu tidak apa-apa, tidak mengapa, dan itu tidak benturan. Tapi yang terpenting bahwa apapun yang terjadi, sekiranya tidak ada swasta atau masyarakat yang kemudian membuat rumah sakit, membuat maka tentu itu adalah tanggung jawab daripada negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian ada setiap orang berkewajiban ikut serta dalam pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan perseorangan. Sesungguhnya bahwa semua orang kita semua ini adalah merupakan orang-orang per individu yang kemudian memiliki tanggung jawab di dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan perseorangan. Jadi sesungguhnya memang betul adalah tanggung jawab negara, tetapi juga kemudian tidak bisa dipungkiri kita juga merupakan suatu bagian secara individu yang kemudian untuk berpartisipasi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya kalau kemudian contohnya yang paling tidak
kesehatan masyarakat dan bidang lingkungan, ya tentu kita harus terlibat aktif di dalam memberikan suatu sumbangsi kepada negara supaya tidak semua persoalan-persoalan negara kita ini harus diserahkan kepada negara, tapi juga tentu aja menjadi tanggung jawab kita. Nah, tentu tanggung jawab kita berbeda dengan tanggung jawab negara, dalam arti bahwa ujungnya sama tanggung jawab, tetapi caranya itu tentu beda. Karena negara yang memang memiliki suatu fasilitas yang lengkap, lain hanya dengan individu. Apalagi setiap orang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Itu saya katakan tadi, bahwa ketika Anda terlibat dalam bidang kesehatan, maka yang terpenting adalah apa wewenang Anda. Ketika Anda terangkat, misalnya apa tugas Anda, apa peran Anda, apa wewenang Anda. Nah, itulah kemudian yang terpenting Anda bisa ketahui. Karena di luar, kalau Anda bertindak Anda bertindak di luar daripada kewenangan yang tertera secara lettered, maka itu Anda melakukan kesewenang-wenangan, dan itu yang dimaksud dengan cenderung terjadi pelanggaran-pelanggaran secara hukum administrasi. Yang mana cenderungnya untuk melakukan pelanggaran hukum administrasi adalah kecenderungan pada seseorang yang kemudian melakukan tindakan di luar daripada wewenangnya, tidak sesuai dengan kewenangannya, atau melakukan suatu tindakan sewenang-wenang. Kemudian adalah di Permenkes itu tentang persetujuan tindak medik adalah dilakukan ketika terjadi hubungan tradisional antar dokter dan pasien. Pernah saya contohkan bagaimana seseorang itu dapat menjadi persoalan karena dia melakukan suatu tindakan di luar daripada keinginan pasien, maka tentu juga itu bisa kalau dilihat misalnya dalam kewenangannya, itu dapat saja 3 unsur yang dapat, bisa kena perdata, bisa kena pidana, dan bisa juga kena administrasi. Tapi nanti kita lihat, tergantung kasusnya. Tentang referral system, SK Menkes itu tentang referral system, Anda bisa baca-baca nanti itu. SK Menkes tentang keberlakuan sistem kesehatan nasional dan tentang rekam medis. Jadi saudara-saudara sekalian, saya anjurkan kepada Anda semua supaya di dalam disiplin ilmu Anda ini terkait dengan hukum, maka saya anjurkan pelajari baik-baik Permenkes RI nomor 159, kemudian Undang-Undang Dasar kita 23, 32 ya. Kemudian SK Menkes, Permenkes 585, SK Menkes 9A, dan Permenkes nomor 749A. Itu yang Anda harus download baik-baik, kuasai baik-baik, dan kemudian Anda baca baik-baik apa muatan-muatan isi yang diatur di dalamnya, untuk kemudian dapat kita melaksanakan suatu tugas berdasarkan pada fungsi-fungsi yang diberikan kepada kita masing-masing. Saya kira saudara-saudara sekalian, seperti itu yang saya bisa gambarkan kepada kita semua. Untuk itu saya serahkan kepada Anda untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.